Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di gambar ini memang tidak jelas. Saya sengaja membuat video konten, ya, membuatnya malam sesudah Isya ini. Ini saya kali ini membuat konten untuk sesuatu yang mungkin ada manfaatnya. Alhamdulillah, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada salahnya, adalah semata-mata kebodohan, kejahilan, ketololan saya sendiri. Kali ini di video, ya, namanya juga ala kadarnya, sekedarnya, tidak lengkap, tapi konsisten memang harus kalau ada kesempatan. Kali ini semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan di skip, tonton terus di channel saya, yaitu NKMNL, Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Memang saya koslet, dan gambar ini pasti buram dilihatnya, ya. Oke, tidak masalah, yang penting suaranya bisa menggelegar, bisa mendengar. Kepada yang melihat di video ini, semoga menjadi inspirasi, bahan renungan bahwa sesungguhnya di dunia ini kejahatan, kedustaan, pengkhianatan, pembohongan, di dunia karma pasti dibalas oleh Allah, apalagi di akhirat. Kita ini sebagai manusia yang memang banyak pendusta. Sudah jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, seperti di hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati 'alan nas nawa'atu huda'atu yasdaku fiha kadhib wa yukadzibu fiha sadiq wa yuta'manu fiha kha'in wa yakhunu fiha amin wa yantiku huwa rawa'idah. Kila rawa'idah, qala Rasul, ar-rajulu tafihu fi amri amat. Wa qala aidan, di hadis lain ada dalil begini, masih di Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru a'mal fitnan dikit illailil adim wa yasbihu fiha mu'minan wa yamshi kufran au yumshi mu'minan wa yasbihu kufran. Rawahu Ibnu Majah wa rawahu al-Muslim, dan hadis Bukhari Muslim. Akhir jauh-jauh
udah ribuan tahun Rasulullah wafat sampai mengingatkan kepada kita apa yang terjadi di muka bumi ini. Ada sanawatu khuda'atu, kata Rasul, akan datang di akhir zaman itu ditayangkan tontonan-tontonan yang menjijikan. Para pemimpin tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Tidak bisa memisahkan mana itu benar dan mana itu salah. Perekayasaan, kita disajikan tontonan rekayasa. Di pundak begitu jabatan tinggi seorang yang memang pemimpin yang sangat luar biasa, ditakuti, tetapi karena kebiasaan biadab atau iri atau sifatnya pemabuk, pembunuh, atau juga dia merekayasa kata-kata, yaitu mengkhianati orang muslim. Itu Nabi sudah mengatakan begitu dari ribuan tahun yang lalu untuk kita diperingati. Kita ini ditonton atau disajikan oleh tontonan penuh rekayasa pembohongan. Mereka pemimpin yang tidak bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Maka dengan itu wayasdiku fiha kadib, orang-orang yang jujur benar kayak hakim, benar disogok supaya tidak benar, maka didustakannya itu hakim. Maka kadang dibunuhnya itu hakim, ditembak. Mereka tidak bisa mana antara yang benar dan mana yang salah. Banyak sajian-sajian dari KM 50, contoh seperti kemarin-kemarin, hanya kata dan rekayasa. Padahal di pundaknya udah jabatan yang tinggi, bintang ngebrendel, tetapi mulutnya hanya khianat. Mulutnya hanya menjadi pengkhianat, membiadabi orang-orang yang beriman. Fala izza illa mislaha. Rasakan azab Allah. Tidak Allah akan balas orang itu, tetapi karma berlaku, kata Rasulullah. Kapanpun di dunia kau akan tereksekusi juga. Kapan kau di dunia akan membuktikan dengan tanganmu sendiri. Udah jelas Rasul mengatakan. Akhirnya kita ketahuan kan siapa yang sebenarnya di balik KM 50 itu. Siapa yang sebenarnya yang terjadi sekarang, pembunuhan atau merekayasa kejadian-kejadian penzoliman, terutama orang itu yatim piatu, orang muslim juga dizolimi, dihancurkan oleh mereka. Masih muda-muda, generasi penerus dibabat habis oleh seorang pemimpin yang biadab. Nah, apakah mereka akan kena eksekusi? Yakin, kata Allah, orang-orang ini ya akan aku balas karmanya, akan dijadikan eksekusi mati. Pasti yakin, benar itu Rasulullah udah tahun-tahun yang lalu memperingati kepada kita, hati-hati menzalimi orang muslim, kamu akan kena karma jelas. Mereka akan melucuti dengan tangan-tangan mereka sendiri, tahu akan membongkar kedoknya sendiri siapa yang salah. Karena karena biasa, biadab diperbiasakan, dipermudahkan, ibaratnya agama. Ya bi'udinahu bi'ardi dunia,
menjual agama kepada dunia, menjual sorenya kita mukmin beriman, paginya udah kafir. Nah ini bentuknya, mereka akan juga merasakan akibat dari perbuatannya. Pasti eksekusi mati menanti. Itu adalah pembalasan dari Allah ketika hidup masa di dunia. Mereka akan merasakannya. Betapa pedih orang-orang yang dikhianati, berapa pedih orang-orang yang dizolimi, disakiti tanpa dosa. Dan orang yang menzolimi itu mereka akan merasakan sekarang. Karena udah jelas jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan begitu. Wa yu'tamanu al-khanin, orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin yang jujur, diejek, dicaci maki, dicungkring-cungkringkan. Udah jelas. Itu di akhir zaman memang begitu. Kita ini dilihatkan, ditontonkan oleh para penguasa rekayasa pembohongan, pemutar balik fakta, pengkhianatan, kezoliman, pembiadaban sebagainya. Lihat Allah bagaimana membalas kepada orang-orang yang zolim itu. Dengan caranya sendiri mereka akan membuka mulut. Karena tidak akan pernah rela orang muslim tidak ditolimi. Sekalipun di pundaknya bintang brendel banyak, itulah mereka akan jadi manusia biasa lagi. Pasti itu di dunia. Kalau sudah begini, karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Wahunu amin, dan orang-orang yang khianat, orang-orang yang benar-benar khianat selalu dipercaya, diikuti. Pemimpin ini yang padahal sebenarnya nggak jujur, pemimpin ini sebenarnya pencoreng, pencopet, pendablong, tetapi diikuti, dipercaya oleh para penguasa dan pengikut-pengikutnya. Yang akhirnya apa yang terjadi? Mereka berbicara wayantiku rawaidah. Mereka hanya berbicara adalah termasuk orang-orang yang kaum bodoh. Itu kata Nabi begitu. Bodoh, tolol, kubluk. Bi amri amah, mau mengurusi perkara-perkara umum yang bukan haknya, yang dipimpin oleh orang-orang yang tak pernah mengaji, orang-orang yang tak pernah belajar ilmu, dan orang-orang yang tak pernah memimpin kejujuran. Inilah tafiyah, dipimpin oleh orang-orang kubluk dan tolol, bodoh, maka menyerahkan segala urusannya kepada orang itu. Negara apapun, negara manapun akan hancur dan sehancur-hancurnya, tercabik-cabik begitu. Kira-kiranya hadis tadi. Kila marawaidoh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rawaidoh adalah orang-orang yang bodoh disuruh menangani perkara-perkara umum yang bukan ahlinya, yang bukan bagiannya. Nah itu, datang ketika pemimpin yang jujur dihianati, diejek, diledek dan sebagainya. Banyak. Inilah di akhir zaman akan datang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara umat-umatku akan saling kita ditontonkan atau ditontonkan oleh tayangan-tayangan yang menjijikan, para hakim-hakim durjana, para hakim-hakim kena suap, para hakim-hakim tidak jujur, yang jujur langsung ditembak. Maka itu akan disaksikan benar, ini kata hadis Rasulullah SAW. Kenyataan sudah ada kita di hadapan mata. Maka dengan itu, di hadis lain mengatakan tadi apa? Yaitu badiru bi amal, segeralah
berbuat amal kebaikan, berbuat kebaikan. Fitnan sebelum fitnah dajjal likit ilailil adim. Artinya ketika putuslah malam gelap gulita, tidak ada lagi siang, hanya malam dan malam. Sebelum terjadinya fitnah dajjal, segeralah kita berbuat baik, memperbaiki diri, mengkoreksi diri, mengkaji diri, agar kita tidak terjerumus, agar kita negara ini selamat dan tidak hancur oleh karena diberikan tayangan-tayangan yang menjijikan dan sungguh biadab. Semoga ini menjadikan bahwa sesungguhnya kalau sudah yang dinamakannya kiamat kecil, kiamat sugro, sedikit pun tidak minta ampun. Kalau kita berbuat amal, segera berbuat kebaikan, jadikan kita ini menjadi mukmin yang beriman kepada Allah. Dan udah jelas wa yasbihu fiha mukminan. Paginya mereka itu mengatakan saya itu orang beriman, tetapi wayamshi kufran. Sesudah sore mereka mengatakan jadi kafir lagi. Atau wayasbihu mukminan, pagi-pagi mereka, sorenya mereka wayamshi mukminan wayasbihu kufran. Sorenya mereka beriman kepada Allah, iman, tetapi paginya udah kafir lagi. Nah inilah di akhir zaman memang kebanyakan manusia itu hidup di antara kafir, kadang beriman, kadang kafir. Ya itulah seperti tayangan-tayangan sekarang yang ada di masa zaman sekarang. Banyak rekayasa ditayangkan yang tidak benar, yang tidak bisa mana itu yang baik dan mana itu yang salah. Oke, ini 10 menit hanya gambar yang memang tidak jelas, cuman semoga suaranya itu jelas kedengaran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Ini hanya sekedar ulasan peringatan Rasulullah SAW untuk di zaman akhir zaman ini akan banyak manusia-manusia serakah, manusia-manusia tamak, manusia-manusia rakus jabatan, dan mereka menjual agamanya kepada dunia, tidak memilih mana itu suap, mana itu enggak suap, mana itu korupsi, mana itu yang enggak korupsi. Maka ini di akhir zaman akan terjadi, mengalami generasi ke generasi. Semoga generasi yang terdolimi mereka mendapatkan ampunan dari Allah, surga, tetapi orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang biadab, tetap Allah akan diperlihatkan, dipertontonkan dengan karma-karma yang berlaku, yang diperintah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya karma pasti berlaku bagi orang-orang yang biadab dan zalim kepada kaum muslimin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ini hanya sekedar ya memang koslet sedikit gitu, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.